Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara, haleluya. Shalom. Hari ini saya mau ajak saudara berbicara tentang bagaimana kita memiliki cara pandang yang berbeda ketika kita memandang sebuah masalah dan kesulitan. Sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 hari ini, ketika murid-murid menghadapi seorang yang buta sejak lahirnya, timbul banyak pertanyaan, dosa siapakah, ini salah siapakah, jadi kayak lagu dong. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Yesus tidak melihat bahwa itu salah siapa, ini siapa, dan ini siapa. Tetapi Yesus dengan jelas memberikan jawaban. Jadi memang ada hal-hal dalam hidup kita, penderitaan, kesulitan, tekanan dalam hidup kita. Ada banyak hal. Penyebabnya yang pertama, penyebabnya adalah karena kesalahan sendiri. Kalau karena kesalahan sendiri, kita nggak perlu bahas. Saudara cukup bertobat, perbaiki hidup saudara, dan saudara akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tetapi ada hal-hal seperti yang terjadi, seperti si orang buta ini. Dia nggak salah, tetapi dia terlahir buta. Karena tidak ada seorang pun yang mau terlahir dengan buta. Sama dengan tidak ada seorang pun yang mau terlahir dalam hidup susah. Tetapi sudah Alkitab jawab bahwa itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bicarakan buat saudara, bahwa kenapa kita masuk dalam penderitaan, kenapa kita masuk dalam masalah, kenapa kita masuk dalam kesulitan, sementara itu bukan karena kesalahan kita, tetapi kita sudah melakukan segala sesuatu, tetapi tetap kita masuk dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Saya berkata buat saudara, yang pertama yang harus kita mengerti bahwa ada waktu-waktunya Tuhan ingin membentuk pribadi kita. Ada waktunya Tuhan ingin mengeluarkan potensi-potensi dalam hidup kita. Dan memang saya pelajari bahwa seringkali potensi itu keluar, itu harus mengalami banyak hal yang tidak enak. Sebuah kursi yang saya dudukin ini adalah kursi yang semestinya nggak kayu. Kalau ini dalam bentuk kayu, ini bukan sesuatu yang mahal. Tetapi ketika sudah dibentuk menjadi sebuah karya, sebuah kayu yang bagus, dibentuk menjadi sebuah kursi, apalagi ini umurnya sekian puluh tahun, ratusan tahun, maka ini akan menjadi hal yang mahal, kan begitu kan? Jadi semua harus dibentuk untuk meningkatkan sebuah nilai, itu harus dibentuk. Manusia untuk setiap saudara dan saya untuk meningkatkan nilai saudara itu harus dibentuk. Dan sama seperti dalam kitab Sefanya yang kita baca, itu adalah berbicara tentang penghukuman. Memang Sefanya ini adalah, kalau dalam ilmu teologi ini disebut nabi-nabi kecil. Sebab kenapa kecil? Skopnya kecil. Dia berbicara hanya pada kalangannya. Karena kita mencatat dia dilahirkan dari keturunan bangsawan, keturunan Hizkia. Jadi dia berbicara kepada keturunan-keturunan itu. Dia berbicara kepada kalangannya sendiri. Dan itu orang-orang kaya, istilahnya seperti itu, saudara. Dan makanya dalam ayat Sefanya pertama ayat 18, Alkitab mencatat begini, mereka tidak dapat diselamatkan oleh emas dan perak mereka. Karena memang berbicara tentang mereka. Tetapi kitab ini juga berbicara tentang bagaimana cara Tuhan membentuk. Jadi begini saudara, ketika Tuhan sedang membentuk saudara, satu yang harus saudara lakukan adalah berdiam. Makanya Sefanya juga berkata, berdiam dirilah. Ayat yang ke-7 Sefanya pasal yang pertama, berdiam dirilah. Kata berdiam dirilah itu artinya begini, nggak perlu berargumen, nggak perlu bertanya, nggak perlu melawan. Ini dia, seringkali kita argumen, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, dan Tuhan kenapa. Seringkali kita bertanya, seringkali kita ajukan argumentasi kita, Tuhan aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Hei, Alkitab mencatat berdiam dirilah. Ini nih. Dan kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-12, itu Alkitab mencatat begini, saya bacakan buat saudara. Pada waktu itu akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Ini dia. Salah satu cara Tuhan untuk membentuk saudara itu adalah seperti ini.
Anggur yang baik itu adalah anggur yang tanpa ampas. Anggur yang baik adalah anggur yang benar-benar tidak ada campuran ampasnya sedikit pun. Dan cara untuk memisahkannya adalah apa? Diendapkan. Diendapkan itu artinya apa? Didiamkan. Seperti saudara mengendapkan sebuah teh, ketika saudara minum teh lalu saudara endapkan sehingga endapannya turun ke bawah, baru saudara bisa minum teh dengan nikmat. Sama, ini dia. Anggur juga begitu, harus diendapkan. Namanya saya beritahu saudara, ketika semua diam, orang di sekeliling saudara diam, Tuhan diam. Saudara doa puasa, saudara melakukan segala sesuatu dan Tuhan diam. Hei, saya berkata kepada saudara, saudara sedang diendapkan, saudara. Ini dia. Memang didiamkan tuh gak enak. Nggak ada orang yang menepuk pundak saudara. Tidak ada orang yang berkata bagus apa yang kau kerjakan. Tetapi apa? Didiamkan. Fase yang paling tidak menyenangkan adalah didiamkan. Hari ini saya berkata kepada saudara, kalau saudara didiamkan, saudara sedang diendapkan, dan itu proses terakhir. Ini dia. Sama seperti penjunan keramik. Itu sebelum dibakar, itu ada fase yang namanya didiamkan dalam suhu kamar. Jadi setiap keramik, setiap bejana yang sebelum dibakar, dia didiamkan dalam suhu ruangan. Dan itu perlu waktu berbulan-bulan lamanya. Hari ini saya berkata kepada saudara, saudara tidak melakukan dosa, saudara tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, tetapi saudara masuk pada kesulitan-kesulitan hidup saudara, penderitaan-penderitaan hidup saudara, dan saudara sudah berdoa dan tidak ada jawaban. Ada kabar baik buat saudara. Be strong, berdiam dirilah, jangan ribut. Saudara sedang diendapkan, dan ketika itu semua mengendap, maka rasanya akan keluar. Amin, saudara. Dan saudara menjadi anggur yang bisa dinikmati. Saudara menjadi Kristen yang berbuah. Saudara menjadi Kristen yang berbuah manis. Saudara menjadi Kristen yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hari ini, kalau ada yang saudara mengalami seperti ini, saudara sedang diendapkan. Be strong. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.